Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa malam hari ini. Tentunya saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi sehat dan ada rasa sukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu. Kita bersama menyanyikan Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, kami datang ke hadirat-Mu untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu sambil menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kami mohon
sucikan hati pikiran kami, ampunilah kesalahan kami, dan layakkanlah kami untuk dapat duduk bersamamu saat ini. Pimpinlah jalannya ibadah kami ini, agar kami beroleh hikmat yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa. Namun sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Marilah kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Pokok-pokok doa dapat dilihat pada layar berikut. Mula-mula kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing. Berdoa untuk diri kita, keluarga kita,
ataupun sanak saudara kita yang mungkin sedang berbeban ataupun yang sedang mengalami lemah tubuh. Kita sebutkan dalam doa kita nama-namanya. Secara khusus, kita mendoakan juga bagi Pendeta Haryanto dan istri yang mana saat ini mereka sedang terpapar virus COVID-19. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan kelegaan serta menjamah Pendeta Haryanto dan istri agar kesehatannya dapat dipulihkan kembali. Mari kita berdoa. Kita berdoa juga untuk gereja kita, GKI Agape. Kita berdoa untuk jemaat agar tetap setia dan berharap hanya pada Tuhan saja. Berdoa juga untuk para hamba Tuhan agar tetap diberikan sukacita di dalam menyampaikan Injil dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk para aktivis dan para majelis agar dapat melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati di dalam melayani setiap jemaat yang sudah Tuhan titipkan dengan baik. Mari kita berdoa. Selanjutnya, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang mana saat ini masih berjuang untuk menangani kasus COVID-19. Berdoa untuk usaha para satgas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Berdoa juga untuk usaha pendistribusian vaksin COVID. Kiranya Tuhan menolong agar vaksin tersebut dapat segera disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Sekaligus kita juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Berdoa agar para pemimpin bangsa Indonesia mendapatkan hikmat di dalam mengatur pemerintahan Indonesia ini. Dan juga diberikan kekuatan dan kesabaran agar tetap dapat bekerja dengan baik meskipun terdapat gangguan dari orang-orang yang ingin mengacaukan negara kita ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, inilah seruan doa-doa syafaat kami. Jadilah kiranya kehendak-Mu, dan kami yakin Engkau mendengar dan akan mengabulkan doa kami ini sesuai dengan waktu-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevi. Namun sebelumnya, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang akan mengantarkan kita mendengar firman Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku
Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman mengisi waktu doa malam kita. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati bacaan kami sehingga kami memahami makna dari sabdamu yang berbicara buat kami, membekali diri mengerti tentang kami sebagai saudara bersaudara. Kiranya Engkau berkenan menolong dan menjadikan kami mitra kerjamu yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon. Amin. Saya akan membacakan Ibu Bapak satu bagian firman terkait dengan kita adalah saudara. Markus pasal yang ketiga, saya bacakan ayat yang ke-34 dan 35. Markus pasal 3 ayat 34 dan 35. 33 saya bacakan lebih dahulu. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai semikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Memaknai tentang kita adalah saudara akan diperluas nanti dalam khotbah hari Minggu. Di hari ini saya ingin kembali mengajak apa yang menjadi bacaan tadi. Terkesan ketika Yesus memberikan retorika, siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Itu seakan-akan dia seperti anak yang tidak sopan. Karena sebenarnya ibu dan saudara-saudara sedang menunggu di ruangan di mana Yesus itu sedang melakukan sebuah karya untuk melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutusnya. Dan mereka tidak bisa masuk karena orang begitu banyak. Bukan tidak mau masuk lalu menyuruh orang memanggil Yesus, tetapi memang mereka tidak bisa masuk. Nah, ketika utusan itu sampai kepada Yesus dan memberitahu, ibumu dan saudara-saudaramu sedang menunggu engkau di luar. Dia mengungkapkan retorika, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ini menjadi bagian yang barangkali orang punya kesan, iya ya, dia sudah lupa kalau hari ini dia seakan-akan begitu populer dan melupakan keluarganya. Padahal Ibu Bapak, itu semua salah. Kenapa saya katakan salah? Karena dalam komunitas saat itu, mereka hanya memang berpikir saudara bersaudara itu adalah orang satu darah, orang satu komunitas, satu etnik, satu suku. Lalu mereka merasa menjadi saudara bersaudara. Padahal Yesus sudah membuka ruang yang begitu luas, nanti orang yang mempercayai Allah dan melakukan kehendaknya adalah anggota keluarga Allah. Dan mereka itu harus ada di dalam satu kawanan gembalaan Yesus sebagai sang gembala agung. Bagaimana dia memulainya? Maka dia tidak menekankan tentang kesukuan atau pertalian darah, tetapi dia mau mengatakan bahwa kita ada itu karena kasih karunia Allah, dan Allah lah yang menjadi sumber, dan kehendaknya itu pasti di dalam kehidupan saudara dan saya pada waktu kita mewujud nyatakannya. Dengan kata lain, ketika engkau dan saya hari ini mungkin terlahir sebagai orang Kristen, sebenarnya itu bukan orang yang melakukan kehendak Allah. Dia barangkali copy paste dari keluarganya. Dan hari ini kita diingatkan menjadi anggota keluarga Allah kelak yang disebut saudara bersaudara karena kita lahir dari sumber yang sama, yang baru dari Allah melalui Rohnya yang kudus menjadikan kita anak-anak Allah karena Yesus putra Allah. Nah, ketika Yesus menjadi contoh model di dalam komunitas untuk melakukan kehendak Allah, terkesan dia tidak peduli dengan urusan-urusan pertalian darah, kesukuan dan lain sebagainya. Karena dia lebih mengusung ada tugas mulia yang harus diwujud nyatakan. Pertanyaannya, kenapa kita sulit untuk melakukan kehendak Allah? Barangkali kita menjadi ingat bahwa keluarga itu menjadi rusak ketika peristiwa Taman Eden, Adam dan Hawa itu tidak mewujud nyatakan panggilan dengan peran untuk
menjadi mitra Allah. Yang ada adalah mereka menyalahgunakan otoritas dengan mengingkari hukum Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Dikatakan di dalam bagian itu bahwa Adam itu takut. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku ketika mendengar engkau ada di dalam taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, telanjang itu bukan soal tidak berbaju kalau menurut hemat saya. Karena memang Adam dan Hawa tidak diciptakan dengan baju, telanjang, dan mereka tidak malu. Lalu kenapa hari ini mereka mengusung istilah telanjang dan malu? Barangkali kita diingatkan karena ada kemuliaan Allah yang hilang karena kita mengingkari hukum. Dan kemuliaan itu baru akan kembali ketika kita bertobat dan hidup di dalam pengampunan Tuhan. Jadi ketika engkau dan saya boleh menjadi saudara bersaudara, kita diingatkan, saudara, bahwa kita perlu ingat kembali bahwa nenek moyang kita itu sudah tidak lagi ada di pusat kehendak Allah. Dia bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Cuma dia yang tahu. Persis kalau saya bertanya kepada saudara, kemana saja engkau tidak beribadah di GKI Agape? Barangkali engkau akan tanya, banyak gereja kok. Saya tahu. Tapi bukankah ada ikatan batin antara saudara yang satu dengan yang lain? Dan terkesan kita memutuskan, mungkin alasan pandemi dan seterusnya. Bisa kan kita video call, mungkin juga voice call, melalui WhatsApp call, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kita sudah terhilang dan menyembunyikan diri, tidak mau membuka diri, itu masalahnya. Dan hari ini ketika engkau mengaku bahwa kita saudara bersaudara, saya kira hanya ada satu langkahnya. Pertama, akuilah ketersesatan kita. Saya ingin mengutip Corrie ten Boom yang mengatakan begini, the safest place to be is in the center of God's will. Dia mengatakan bahwa tempat yang paling aman untuk kita ada hanya di dalam pusat kehendak Allah. Sama kalau saya pakai analogi Adam, dia harus kembali lagi kepada posisi bahwa dia adalah mitra kerja yang kelak mewujud nyatakan otoritas Allah. Dia menyalahgunakan. Maka kalau dia boleh menjadi mitra Allah lagi, dia harus kembali ke titik itu, pusat kehendak Allah. Nah, sekarang dia sudah mengaku, aku telanjang, malu, takut. Nah, bagaimana menutupi ketelanjangan? Tidak ada jalan lain. Allah harus menolong. Bagaimana engkau dan saya akhirnya tidak lagi menjadi malu dan takut? Itu pelatihan percaya bahwa dia tidak meninggalkan Anda dan saya. Jadi tidak berlebihan kalau Bonhoeffer juga mengatakan, menjadi orang Kristen itu bukan soal kita dengan segala kewaspadaan menghindari ancaman dosa, tetapi dengan berani dan aktif kita melakukan kehendak Allah. Bonhoeffer, sebelum Hitler jatuh, dia digantung atas nama Hitler karena dia melawan pemerintah Jerman Nazi pada waktu itu. Tapi dia mengatakan, aku lebih mau melakukan kehendak Allah ketimbang kompromi untuk bebas dari tuntutan, tetapi aku tidak bisa menyuarakan kekristenan di daratan Jerman. Dia begitu berani dan akhirnya dia mati. Apakah kita juga punya perasaan yang sama? Kalau Anda dan saya boleh bersama seperti Corrie ten Boom maupun Dietrich Bonhoeffer, maka Anda dan saya akan melakukan kehendak Dia. Apa yang disebut dengan kehendak Allah? Yang pertama, mengakui keterhilangan dan kembali kepada pusat. Karena itulah tempat teraman di mana kita boleh ada, di dalam pusat kehendak Allah. Menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kehendak Allah? Dia mau Anda dan saya. Yang kedua, percaya dan taat. Apa yang dimaksud dengan percaya dan taat di dalam bagian tadi? Engkau tidak perlu ada pertimbangan yang lain. Mungkin kau disalahpahami sama seperti para pendengar ketika Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Malah keluarganya mengatakan dia kurang waras. Pesaingnya sebagai ahli hukum, ahli Taurat itu mengatakan dia dirasuk setan. Apakah dia membela diri? Tidak. Yang ada adalah dia mau mengatakan, aku
Aku datang untuk membenahi orang-orang yang menghujat, orang-orang yang menista, supaya mereka itu akhirnya diampuni segala dosa dan hujatan, dan mereka boleh kembali dipulihkan. Dan kalau engkau menghujat Roh Kudus, engkau tidak ada ampun. Apa urusannya? Karena Tuhan Yesus sedang dibimbing atau sedang mengikuti pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan kehendak Bapa untuk genap. Dan dia mengatakan bukan dari niat hatinya, tapi dari Allah sendiri yang sudah mengutusnya. Dan nanti engkau akan tahu bahwa Allah itu tidak pernah berbohong. Dia setia. Dan pada waktu itulah dia menegaskan di dalam ayat yang ke-29, 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi ketika ahli hukum, ahli Taurat itu mengatakan dia kerasukan roh jahat, mereka memang layak mati. Karena mereka tidak mendapat bagian di dalam persekutuan roh yang memberikan hidup. Apakah engkau dan saya hari ini sebagai kumpulan orang yang sekedar melewati hidup dengan mengisi ritual gereja, atau engkau sedang menapaki perjalanan spiritualmu dengan ritual-ritual yang kau kenali? Kembalilah kepada pusat kehendak Allah dan dia mau engkau berkarya dan berbuah. Bagaimana? Kembali ke koordinat keterhilangan, mengakui kesalahan, dan dia akan mengampuni. Kenapa? Karena Mazmur 130 dikatakan Allah itu pengampun. Biarlah setiap jiwa menanti supaya mereka juga boleh mengalami kelegaan. Jadi kalau di dalam Mazmur pujian Mazmur yang diungkapkan di dalam Mazmur ziarah, maksud saya, karena 130 termasuk Mazmur ziarah. Dan kalau memang orang sedang berziarah untuk mendapatkan hal-hal yang menemukan Tuhan, kita perlu tahu Tuhan itu sumber hidup dan setia. Dia mau mengampuni kita. Jadi sesudah kita mengakui dan kembali ke senter kehendak Allah, kita harus mempercayai dia dan menaati dia. Lalu berikutnya apa? Yang berikutnya, kita tidak marah kepada anggota keluarga yang menyebut kita tidak waras seperti kasus Yesus ini. Tapi mereka mengatakan, engkaulah ibuku, engkaulah saudaraku laki-laki dan saudaraku yang perempuan. Kenapa? Karena engkau melakukan kehendak Allah. Yang mana? Bahwa engkau terhilang dan butuh bantuan. Ketika engkau berteriak, tolonglah saya, disitulah Allah melawat dan membantu kita. Saya tahu bahwa kita semua sedang susah hari ini. Biarlah kita tidak menambah susah dengan segala tafsiran yang tidak perlu. Kembalilah ke jalan Tuhan dan dia mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan dia akan senantiasa mendampingi kita ketika kita mengakui koordinat keterhilangan dan kembali kepada kehendak Allah. Maka awalnya adalah percaya kepada dia dan taat apa yang dia katakan, dan berikutnya adalah menerima, menghormati dan mempercayai anggota keluarga yang kita punya hari ini. Karena ketika kita adalah bersaudara, dia bukan sedang mengusung soal tali darah kita, ya, pertalian darah maksud saya, yang hebat dari suku tertentu, dari etnik tertentu, dari budaya tertentu. Bukan itu. Dia mau kita sama, terlahir dari Allah Tritunggal yang membuat engkau dan saya anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau sertai jemaat-Mu, setiap kami yang bergumul, berjuang. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Ibu Mary Lesmana yang membutuhkan pertolongan. Dia mengalami sulit makan dan minum, lemah, susah untuk berdiri dan berjalan. Kiranya Engkau jamah dia. Berbelas kasihlah kepadanya ya Tuhan, sehingga dia juga boleh merasakan kelegaan yang dari-Mu. Kami menitipkan sekali lagi hamba-Mu Pendeta Haryanto dengan istri, supaya mereka juga boleh pulih
pulih dan sembuh karena mereka sedang dirawat karena sakit. Kiranya Engkau berkenan menolong sehingga jemaat yang sesaat mereka tinggalkan boleh tetap dilindungi Tuhan. Gereja Kristen Indonesia Harapan Indah, Tuhan kiranya Engkau berkenan menolong mereka. Kami berdoa juga untuk Majelis Jemaat GKI Agape. Kiranya Engkau sertai mereka yang sebentar akan menyambut pelawatan BPMK GKI Klasis Periangan untuk mendengar pertumbuhan, perkembangan jemaat GKI Agape. Kiranya Engkau sertai Tuhan, sehingga pada tanggal 5 Juni nanti segalanya boleh menjadi sebuah sukacita karena kehadiran-Mu yang sudah menolong kami. Sertai jemaat-Mu dalam pergumulan, dalam usaha, di dalam membangun hubungan. Kiranya Engkau bimbing mereka. Sehingga apa yang kami alami, sungguh kami mendapatkan berkat yang dari-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan Engkau juga sudah memberkati hamba-Mu, karena hasil pemeriksaan mata baru saja usai, tidak perlu ada laser, karena retina yang punya kemiripan seperti beberapa bulan yang lampau di tahun yang lalu pernah mirip dan akhirnya harus dilaser. Dan kali ini tidak perlu karena memang tidak ada yang robek atau bocor. Kiranya Engkau sertai sehingga hamba-Mu juga tetap selalu bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada malam ini. Biarlah Engkau berkati setiap kami yang mendengar dan merenungkan sabda dan berdoa, supaya mereka juga kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Marilah kita menyanyikan "Tak Ku Tahu Kan Hari Esok", karena sesungguhnya kita hanya berserah hanya pada Tuhan saja dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki dengan penuh kesungguhan hati. Mari kita menyanyikan lagi. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap.
Ibadah telah selesai. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.